Hai sahabat, kali ini cerita pangan akan bercerita tentang kedelai, bahan baku tahu tempe. Kebutuhan kedelai di Indonesia sekitar 3 juta ton per tahun untuk bahan baku tahu, tempe, dan produk lainnya seperti tauco, susu kedelai, kecap, dan lainnya. Kontribusi kedelai lokal sekitar 0,5 juta ton dan impor 2,5 juta ton per tahun. Tetapi pada Januari dan Februari 2022, harga kedelai global meningkat. Akibatnya, harga kedelai di dalam negeri meningkat menjadi 11.000 per kilogram yang sebelumnya sekitar 9.000 sampai 10.000 kilogram. Hal ini membuat perajin tahu tempe meradang. Tapi tunggu dulu, petani kedelai lokal justru bergembira karena harga kedelainya bisa meningkat. Sebelum kita lanjut, terima kasih sahabat untuk mengeklik terlebih dahulu tombol like dan subscribe. Secara karakteristik, kedelai lokal bagus untuk pembuatan tahu. Rasa tahunya lebih enak. Pada umumnya, tahu Sumedang menggunakan kedelai lokal. Tetapi kedelai lokal kurang bagus untuk pembuatan tempe. Tempe lebih bagus kalau dibuat dari kedelai impor yang kebanyakan merupakan kedelai transgenik. Memang, dari 123,5 juta hektar kedelai global, sekitar 78% ditanam dengan kedelai transgenik. Sisanya 22% ditanam dengan kedelai konvensional. Hal yang wajar kalau kita kebanyakan mengimpor kedelai transgenik untuk bahan baku tahu ataupun tempe. Untuk itu, pemerintah perlu mendorong segmentasi produksi kedelai sesuai dengan kebutuhan industri pengolahan. Untuk bahan baku tahu, sebaiknya pemerintah mendorong petani menanam kedelai lokal dan perajin tahu menggunakan kedelai lokal. Paritas kedelai lokal yang disarankan Kementerian Pertanian adalah DETAP 1, DEGA 1, DENA 1, Dering 1, Anjas Moro, dan Grobogan. Untuk bahan baku tempe, sebaiknya petani menanam kedelai transgenik. Tetapi sayangnya di Indonesia sampai sekarang belum ada keputusan pemerintah untuk mengizinkan petani menanam kedelai transgenik yang benihnya bisa diimpor dari luar negeri. Untuk tanaman transgenik, pemerintah baru mengizinkan petani menanam tebu transgenik N11 4T buah karya PT Perkebunan Nusantara 11 bekerjasama dengan Universitas Jember dan Ajinomoto. Banyak petani di Indonesia yang berminat menanam kedelai transgenik. Untuk memenuhi kebutuhan bahan baku tempe, sebaiknya pemerintah perlu mengizinkan petani menanam kedelai transgenik. Toh yang Indonesia impor kebanyakan kedelai transgenik yang nilai tambahnya dinikmati oleh petani di luar negeri. Jika kedelai transgenik ditanam di Indonesia, maka nilai tambahnya dinikmati oleh petani di Indonesia. Nah, sahabat cerita pangan, demikianlah cerita tentang kedelai, bahan baku tahu tempe. Informasi selengkapnya sahabat bisa membaca di blog agrikan.id.